cek. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan ya, kalau kita boleh dikumpulkan di tempat ini, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh diberi kesempatan untuk berdoa bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin saya mau cerita sebentar sedikit. Waktu kakak saya kemarin meninggal, umur 42 tahun, itu benar-benar terpukul bagi keluarga kami. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan sungguh baik. Bahkan mama saya juga sempat terkena COVID juga setelah kakak saya meninggal. Jadi kami percaya itu rencana yang terbaik buat Tuhan bagi keluarga kami. Dan kalau kita masih dikumpulkan di tempat ini dengan kondisi yang sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau kedatang Allah ke tempat Allah kita yang kudus, Allah kita yang luar biasa, Allah yang sungguh mengasihi kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian kita yang pertama, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama sekali lagi, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhilah kami Tuhan Yesus. Penuhi kami ya Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu Yesus. Ku rindu Kau
hati kami Tuhan, merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, apalah kami ini Tuhan. Engkau memuliakan kami, Engkau mengkuduskan kami, Engkau mencucikan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sucikan kami, layakan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Layakan kami untuk datang sama Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Allah yang kudus itu Tuhan. Kami perlu Allah yang besar itu Tuhan dalam hidup kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami berharap penuh hanya Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya penolong kami, kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Layakan kami Tuhan, layakan kami. Kami mau datang sama Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpesona segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung, Kau yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Terima kasih Kau Yesus, haleluya membuatku terpesona segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, haleluya Yesus. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang hebat, Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih. Engkau senantiasa menolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji, memuliakan Engkau karena kami mengenal siapa Engkau Tuhan.
Karena kami menikmati kasih-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berdoa. Terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Karena akan kebesaran kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah pujian yang kita nyanyikan. Yang kita katakan bahwa Kau adalah Allah yang besar. Itu benar-benar keluar dari lidah bibir kita dan hati kita. Karena kita mengetahui bahwa Tuhan itu baik buat kehidupan kita semuanya. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terdapat di Keluaran 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Yaitu nyanyian Musa dan Israel. Dan itu juga biarlah merupakan pujian kita, nyanyian kita saat ini. Sebagaimana kita ada saat ini, kita boleh menyanyi, memuji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pemimpin, Musa memiliki keterbatasan. Amin. Kita tahu bagaimanakah Musa harus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah akan berikan kepada mereka bangsa Israel. Tetapi kita mengetahui bahwa Musa adalah terbatas, dia adalah manusia yang terbatas. Tetapi kita tahu dan Musa juga tahu siapa Allah yang sudah memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan kita tahu siapakah Tuhan Yesus kita. Yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menolong kita, yang sudah memimpin kita dan memberikan Roh Kudus kepada kita semuanya. Di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah keterpurukan kita, di tengah-tengah saat ini kita mengalami banyak masalah. Dan kita tahu siapa Tuhan Yesus itu bagi kita. Amin. Kita tahu bahwa Musa tahu siapa Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dia tahu bahwa pengenalan Musa kepada Tuhan, jadi Tuhan adalah sumber kekuatan. Di dalam Keluaran 15 ayat pertama dikatakan, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Sebab ia tinggi, luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Ayat yang ketiga, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber kekuatan dan mazmurku, Allahku, Bapakku. Musa menerima keselamatan. Dikatakan, kupuji dia. Kita tahu bahwa Musa sangat dekat kepada Tuhan. Dia mengetahui bahwa kekuatan Musa hanyalah mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Sebab ia tinggi, luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Dia tahu, Musa tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Allah mampu untuk melakukan banyak cara.
Oleh sebab itu dikatakan Tuhan adalah mazmurku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kemenanganku. Semua mampu Tuhan lakukan dan berkarya buat bangsa Israel, buat Musa. Dan Tuhan mampu untuk memberikan kekuatan buat kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus mampu. Allah kita mampu untuk melakukan banyak cara. Ketika bangsa Israel harus melewati Laut Kosop. Ketika bangsa Israel tidak dapat melangkah lagi. Dikatakan di depan ada laut yang luas, di belakang ada musuh yang mengejar. Dan dikatakan di dalam ayat tadi yang kedua, di situ dikatakan kuda dan penunggangnya semuanya dilemparkan ke laut. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan menjadi kekuatan Musa dan Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan Tuhan adalah pahlawan peperangan. Bangsa Israel tidak mengetahui tentang perang. Tetapi Musa menyanyikan Allah adalah pahlawan perang. Kita bersyukur Tuhan berikan kemenangan. Semua mampu untuk berkarya karena Tuhan memberikan kekuatan, nyanyian, mazmur yang Tuhan izinkan kita bisa menikmati pertolongan Tuhan itu. Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang ke-10 di situ dikatakan kereta Fir'aun dan pasukannya dibuang ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tebrau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidupmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Ayat yang ke-9 kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Musa menyanyikan puji-pujian yang luar biasa. Dikatakan ketika dia menghadapi persoalan dan Allah sendiri campur tangan membela kereta Fir'aun dan pasukannya dibuang ke dalam laut. Musa tidak mampu berbuat apa-apa. Di depannya laut Tebrau, di belakangnya tentara Fir'aun. Dikatakan bangsa Israel tidak memberikan dukungan yang baik kepada Musa. Kita tahu bangsa Israel sukanya bersungut-sungut, tidak ada yang mendukung dia. Tapi Musa katakan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Musa untuk menghadapi segala persoalan-persoalan yang dihadapi, untuk menghadapi musuh-musuhnya. Musa hanya mengandalkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita di hadapan kita ada banyak sekali musuh-musuh yang menghadap. Musuh persoalan kehidupan dan kita merasakan bahwa hidup yang kita jalani saat ini bahkan seperti mengancam hidup kita. Kita mengalami duka cita. Kita mengalami sengsara. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita tidak mendukung kita. Tetapi Musa tahu dia kenal Tuhan Yesus. Dia kenal Tuhan Allah. Dan kita juga kenal Tuhan Yesus.
yang menjadi juru selamat kita, yang menjadi penolong kita, dan mampu Dia melakukan segala sesuatu. Kita tahu yang pertama tadi bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Yang kedua, Tuhan adalah pahlawan perang. Yang ketiga, karena memiliki Allah yang tidak tertandingi. Musa memiliki Allah yang tidak tertandingi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau membuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Musa menyadari bahwa Allah yang disembah dia adalah Allah yang tidak tertandingi. Siapa yang seperti engkau ya Allah, dia katakan seperti itu. Dia memiliki penalaran yang baik kepada Allah. Menyadari Allah mampu untuk mengatasi persoalan. Tidak dapat tertandingi oleh siapapun. Tidak dapat disamai oleh tokoh-tokoh siapapun. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Allah yang tidak tertandingi dan tidak ada siapapun, oknum, Allah lain yang mampu menandingi Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Allah yang disembah Musa adalah Allah kita. Allah Bapa, anak Allah, anak Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat kita, dia adalah penolong kita. Dan keagungannya, kuasanya tidak tertandingi. Yang keempat, Musa menyanyi karena peristiwa yang terjadi di hidup kita itu menjadi kesaksian. Di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab, semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu sampai umatmu menyeberang. Ya Tuhan, sampai umatmu, umat yang kau peroleh menyeberang. Peristiwa yang terjadi merupakan kesaksian. Bangsa-bangsa lain melihat, mereka menggigil, mereka ketakutan melihat Allahnya bangsa Israel. Kehidupan kita ini bisa menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus yang menolong kita, yang sudah memimpin kita sampai saat ini itu merupakan suatu kesaksian yang luar biasa. Orang-orang di sekitar kita tahu bahwa Tuhan, hanya Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Dan kehidupan kita bisa melihat, orang-orang lain bisa melihat bahwa Tuhan itu beserta dengan kita dan menyertai kita. Amin. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bisa saksikan kepada orang lain bahwa Tuhan yang menjadi penolong buat kita semuanya. Dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18, engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Hidup kita ada di dalam kuasanya. Kita harus mengandalkan Tuhan, manunggal dengan Dia. Orang-orang Filistin, orang-orang Edom, orang-orang Moab yang melihat mereka takut dan menggigil karena Tuhan
yang menyertai bangsa Israel. Dan kita, orang-orang lain tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mereka menyadari bahwa Tuhan yang bersama dengan kita, yang memberikan pertolongan, yang memberikan mujizatnya, yang memberikan kekuatan baru. Di tengah-tengah masalah kita bisa bersuka cita, kita bisa bersabar. Ketika kita dijahati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tetap baik pada mereka. Itu adalah merupakan kesaksian hidup kita bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan adalah penolong kita. Dalam ayat yang kelima di situ dikatakan Musa menyanyi karena keajaiban Allah. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Di dalam Keluaran 15 ayat 19, ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Ayat yang ke-21, dan menyanyilah Miriam, memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Miriam paham bagaimana bangsa Israel bisa melewati laut. Bro, karena Tuhan. Ayat yang ke-21 di situ dikatakan, menyanyilah bagi Tuhan, ia tinggi dan luhur, kudanya dilemparkan. Bukan sekedar kita menyanyi. Miriam bukan sekedar menyanyi, bangsa Israel bukan sekedar menyanyi, Musa bukan sekedar menyanyi. Tetapi dia menikmati kasih Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita bukan sekedar menyanyi, tetapi kita bisa rasakan kasih penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak terbatas di dalam hidup kita. Dan kita bisa merasakan mujizat Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan baik. Tuhan Yesus andalan kita. Biarlah kita selalu memuji nama Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Allah, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah kita mengalami penderitaan. Di tengah-tengah kita mengalami problem hidup saat ini, benar-benar bangsa Indonesia, bukan hanya bangsa Indonesia saja. Tetapi ada banyak sekali bangsa-bangsa yang kena masalah di dalam menghadapi COVID-19 ini. Masalah kesehatan, masalah ekonomi. Dampaknya luar biasa. Tapi kita sebagai anak Tuhan, biarlah keluar dari mulut kita pujian. Bukan sekedar pujian, tetapi pengalaman hidup. Yang terjadi karena apa? Karena Tuhan sudah baik buat kita semuanya, amin. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dan perlindungannya. Imani terus. Harap pada Tuhan. Dan ketika kita percaya dan yakin, Tuhan pasti tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan tolong kita, dia akan sertai kita. Bangsa Israel mendapatkan kemenangan oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kita semuanya yang ada di tempat ini, jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, sidang pendengar yang dikasihi Tuhan yang di rumah, saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Iman kita harus kuat. Kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita rasakan dan kita nikmati bahwa Tuhan itu senantiasa tidak pernah tinggalkan kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita serahkan segenap hidup kita di dalam pimpinan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuliakan nama Dia. Karena Dia baik adanya. Mari jemaat kita sama-sama berlutut. Kita akan nyanyikan, Engkaulah kekuatanku, singer maju ke depan, membantu menyanyikan lagu ini. Engkaulah kekuatanku.
lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Tempat perlindunganku, amin, haleluya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit, amin, dari bumi, haleluya, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyanyikan lagu ini ref berulang-ulang. Setelah itu kita akan menyembah pada Tuhan. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, haleluya. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Kami memuji, haleluya. Kami menyembah Kau, haleluya. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Kau.
bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan perlindungan, yang membuka jalan di saat kami tidak mempunyai jalan lagi Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengerti setiap keperluan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan kemenangan. Sehingga anak-anak-Mu mengenal Tuhan, mengerti siapakah Engkau. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang kuat. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau juru selamat kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri dalam dunia yang penuh dengan permasalahan ini. Tapi Engkau buka jalan buat kami anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu bisa memuji nama Engkau, bisa bersaksi bahwa Engkau baik dan tidak pernah tinggalkan kami anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap keberadaan anak-anak-Mu Tuhan tolong. Tuhan jangkau kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan, Tuhan tolong. Bagaikan banyak musuh yang menghadang di sekelilingi kami Tuhan. Tuhan mampu untuk menolong dan kami bisa mengatasi semuanya masalah itu. Kami boleh kuat, kami boleh menang. Kami boleh gagah, itu semua karena Engkau adalah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan Tuhan. Kami perlu Engkau untuk memimpin setiap langkah hidup kami. Dan nyanyikan lagu ini, bila Engkau tak besertaku. Haleluya Yesus.
sudah keluar dari hati kita. Bila kita tidak beserta, tidak disertai oleh Tuhan, kita tidak mau melangkah. Biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh Dia. Selangkah demi selangkah ada bersama dengan Tuhan. Sehingga jalan kita tidak tersesat. Sehingga kita ada senantiasa di dalam pimpinan dan kemenangannya. Rohnya yang akan memimpin kita. Rohnya yang akan memagari hidup kita. Dia akan selalu memberikan kemampuan kepada kita untuk melangkah, untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan akan sertai kita. Kita akan berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di Hayamuruk dan Tugu. Kita juga perlu dukung doa untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga di dalam lidah bibir mereka keluar pujian yang mengagungkan Tuhan karena penyertaan Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan yang menjadi perlindungan mereka, Tuhan yang akan memimpin langkah-langkah kita. Sehingga anak-anak Tuhan saat ini tidak di dalam kegelapan, tetapi terang Kristus beserta dengan mereka. Kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sakit, supaya Tuhan jamah. Anak-anak Tuhan yang menghadapi permasalahan hidup, Tuhan tolong. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan senantiasa sertai memberikan kekuatan. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, biarlah ada pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut bibir mereka. Dan kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita nyanyikan lagu ini. Nanti kami mohon Bapak Anton maju ke depan. Berdoa, syafaat, dan berdoa untuk bangsa dan negara. Sekalian tutup dalam doa. Sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan, inilah permohonan bagi kami Tuhan. Berjalanlah di depan kami Tuhan. Mari Tuhan, atur tiap langkah kami bersama dengan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan
setiap kasih dan pertolongan-Mu dalam langkah hidup kami. Di tengah-tengah badai hidup ini Tuhan. Seperti firman-Mu telah disampaikan Tuhan. Bangsa Israel yang terdesak, yang tiada jalan lagi. Namun Engkau sediakan jalan. Bahkan Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan. Dan boleh mengerti Engkau adalah pahlawan yang memimpin. Sungguh luar biasa. Bangsa Israel belum berpengalaman, tapi Engkau telah menunjukkan jalan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, penyertaan-Mu itulah yang kami butuhkan saat ini Tuhan. Kami berserah total kepada-Mu Tuhan. Bukan dengan kepandaian Tuhan, kecakapan kami, kemampuan kami, bukan. Tidak ada apa-apanya Tuhan. Tetapi kami mohon Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber harapan kami Tuhan. Kepadamu kami memandang Tuhan, bukan kepada yang lain Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih ada dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemenangan salib-Mu Tuhan. Yang boleh Tuhan membawa kami dalam hidup dalam kemenangan. Dan di dalam itu semua Tuhan, Engkau yang akan memimpin dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami ini hidup yang dekat dengan Engkau Tuhan. Yang menyembah, yang ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh inilah yang indah yang kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa Tuhan, untuk Tuhan setiap pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan. Mari berkati para hamba-hamba Tuhan. Berkati, pimpin Tuhan, berikan Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat pewahyuan dalam pengajaran. Mari Tuhan perlengkapi dan berikan Tuhan hati yang melayani. Demikian juga untuk setiap pengurus yang ada, wadah-wadah yang ada, Tuhan Engkau akan menolong kami. Pada saat apapun situasi kami Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Berkati Tuhan setiap wadah-wadah dalam penyelenggaraan ibadah yang ada. Dimanapun Tuhan ibadah diselenggarakan, mari berkati setiap wadah-wadah, setiap seksi-seksi, dan setiap anak-anak-Mu yang lain Tuhan. Berkatilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada dalam keadaan sakit Tuhan. Oh mari Tuhan, lawatlah Tuhan. Anak-anak-Mu ini satu persatu, mungkin mereka ada di rumah sakit, ada di rumah masing-masing. Mari Tuhan, jamahlah Tuhan. Bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Dan mari Tuhan juga kiranya Engkau pakai setiap kami, gerakkan Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, untuk ambil bagian, untuk boleh membesuk dan mendoakan jemaat yang ada, yang membutuhkan setiap doa dan pertolongan. Berkati pelayanan ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin dibutuhkan. Ada banyak hal yang mungkin mereka Tuhan sangat kepepet, sangat Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, jawablah doa mereka satu persatu Tuhan. Berikan jawaban yang tepat pada waktunya Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, berkati jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami Tuhan, tetap kami berdoa untuk para pemimpin kami. Berikan hikmat akal budi
takut yang daripadamu Tuhan, untuk Tuhan mengelola negeri ini Tuhan dengan baik Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, sehingga Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan juga sebentar kami hendak meninggalkan tempat ini, menyelesaikan persekutuan yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Tuhan yang akan memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, kiranya Engkau kedangkan tangan-Mu atas kami sekalian Tuhan. Berikan berkat-Mu itu atas kami Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, tentram, damai, sejahtera dari Allah Anak, serta persekutuan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.